la tatlubanna baqa'al waridati ba'da an basatat anwaruha wa udha'at asraruha walaka fillahi ginan an kulli syai'in wa laysa yuhnika anhu syai'u la tatlubanna baqa'al waridati ba'da an basatat anwaruha. Balik kepada hikmah sebelumnya dibahas tentang waridat. Waridat baru menggembirakan yang sesungguhnya kalau sudah ada athmarat, ada membuahkan buah. Waridat macam-macam sudah kita sebutkan, karunia Allah yang sifatnya rohani maknawi. Gambarannya apakah mimpi ketemu Nabi atau tiba-tiba Allah berikan kerinduan di dalam hati kita untuk melakukan kebaikan. Itu adalah waridat, senang tiba-tiba. Dan bisa saja kita tingkatkan lagi maknanya seperti karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba, kemuliaan yang Allah berikan seorang hamba. Nah, itu semua kemarin disebutkan. Kalau ada orang punya kelebihan yang katanya mimpi ketemu Nabi, atau dia bisa punya keramah-keramah, punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa, gak ada artinya jika tidak tampak buahnya. Aku ketemu Nabi, tapi paginya tetap saja nyelekit sama. Katanya sudah ada waridat, ada mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah, karamah misalnya, kelebihan. Tapi sama orang tua masih durhaka, sama istri zalim, mana ada? Nggak ada buahnya, harus ada buahnya. Katanya mimpi ketemu baginda Nabi, tapi sholatnya tidak semakin khusyuk, tidak semakin banyak, sedekahnya kok tetap pelit. Maka nggak ada buahnya. Nah ini dan juga Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ada seseorang di saat Allah berikan kerinduan untuk berbuat baik, lalu dia berbuat baik. Sudah ada buahnya. Tidak sekedar kerinduan dia berbuat baik, menikmati itu semua, tapi sampai derajat dia bisa melakukan baik, tampak buahnya. Bahkan kepada ibundanya menjadi baik, kepada ayahnya baik, istrinya baik, itu buahnya sudah terlihat. Jadi waridat ini sudah memancarkan cahayanya, akhirnya tampak buahnya. Sehingga bukan sekedar dia merasakan getaran-getaran kebaikan, nur, kebaikan atau sesuatu yang baik yang dirasakan, tapi sudah bisa dirasakan tampak buahnya kebaikan. Sehingga kalau diperhatikan dia dengan Allah, sholat malam menjadi ringan, senang, sedekah pun brol-brol gampang banget, senyum sama orang tua enak, semuanya serba enak. Berarti sudah ada buahnya ini, tamrat. Buah ini belum pahala-pahala nanti. Nah, ditingkatkan lagi oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Tujuanmu tuh kemana sih? Tujuanmu kan kepada Allah. Maka tugasmu adalah terus berjalan dan berjalan menuju kepada Allah. Tidak berhenti kepada waridat, sesuatu yang dahsyat yang kamu temukan tersebut, tidak. Bahkan kalau engkau berhenti dengan apa? Waridat tadi, terkagum-kagum dengan karamah yang Allah berikan, maka kamu terhenti, nggak akan sampai kepada Allah. Nah di sini perlu difahami bahwa Ibn Athaillah ingin meningkatkan untuk melanjutkan. Jadi gini, jika dasar ibadahmu yang banyak, sedekahmu yang banyak atas dasar waridat tadi, Allah rindukan Anda untuk berderma. Allah merindukan Anda untuk berderma, menggampangkan Anda untuk bangun malam, menggampangkan Anda, merindukan Anda untuk silaturahmi, dan hakikatnya di alam nyata Anda silaturahmi baik kepada Allah baik, kan istimewa. Maka ini yang harus Anda lanjutkan terus sampai mati, maksudnya sampai kepada Allah nanti dengan kebaikan ini. Jangan sampai kebaikanmu yang kamu lakukan itu bergantung kepada waridat. Artinya apa? Di saat sudah mulai nggak senang lagi lalu kau berhenti dari berbuat baik, ini bahaya banget.
Ternyata ada saat lelah. Dulu enak banget aku bangun malam, sekarang mulai capek. Jangan berhenti. Maksudnya apa? Jangan. Makanya dikasih rambu-rambu oleh Ibn Attal As-Sakandari. Waridat itu hanya pendorong awal-awal saja. Biarpun waridat sudah tidak ada, tetaplah kau berjalan menuju Allah. Jangan sampai kebaikanmu yang kamu lakukan itu hanya karena dorongan-dorongan waridat tadi. Sehingga kamu harus tetap istiqomah melakukan kebaikan yang sudah kamu lakukan. Biarpun sudah ternyata nggak menemukan rasa enak lagi. Kenapa bangun malam kok jadi berat? Oh tidak. Biarpun berat, aku tetap akan bangun malam. Karena aku bangun malam karena Allah, bukan karena dorongan tersebut. Jadi dorongan itu begini, pemanas saja Allah berikan waridat, kerinduan dari seorang hamba untuk beribadah, kemudian dimudahkan Allah untuk ibadah, kemudian setelah itu biar dia meningkatkan kualitas ibadahnya, mengabdikan diri. Biarpun ada waridat atau tidak ada waridat. Artinya sudah berjalan, kamu sudah istiqomah, itu sudah baik melakukan kebaikan. Maka lanjutkanlah engkau untuk meniti kemuliaan dengan melakukan ibadah kebaikan, suka atau tidak suka, karena tujuanmu adalah Allah. Nah, bahkan kadang karena yang kita tuju adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, agung, maka rintangannya kadang besar. Motivasinya, gerakan yang menggerakkan kita ini kadang cepat hilang, waridat berakhir. Sehingga jangan sampai kita melakukan kebaikan hanya karena dorongan waridat tadi. Berarti kamu itu berbuat baik hanya karena itu, karena kamu senang, nyaman berbuat baik, bukan kamu rindu kepada Allah. Sementara kaidahnya orang kalau mencari yang dirindu, bukan itu nikmat atau tidak nikmat, tetap berjalan dia. Ingin ketemu kekasihnya, istrinya atau suaminya, dia tetap pulang, biarpun dia naik pesawat atau harus naik angkot, biarpun harus jalan kaki, saya akan tetap berjalan karena saya rindu, saya ingin. Dengan Allah pun demikian. Jadi jangan sampai kebaikan yang kita lakukan ini adalah sudah lupa, bukan. Jadi kita berbuat baik karena kita nyaman, bukan karena kita rindu kepada Allah. Maka lanjutnya Ibnu Athaillah menjelaskan bahwasanya falaka fillahi ghina, bagimu adalah yang ada pada Allah adalah sangat cukup, sudahlah. Jangan mencari yang lainnya, sudah. Enak enggak enak, pokoknya aku ingin sampai kepada Allah. Yang ada pada Allah itu sudah sangat cukup bagimu, sehingga kau tidak perlu dengan yang lainnya. Harus sampai derajat rasa itu, sehingga aku tidak perlu namanya waridat lagi, tidak perlu namanya ini, pokoknya aku ingin sampai kepada Allah. Senang tidak senang, dan dipaksakan untuk itu. Karena apa? Aku harus istiqomah dengan kebaikan yang sudah aku bangun. Memang kemarin waktu aku sedekah nikmat adanya waridat. Sementara waridat kan bukan tujuan. Yang menjadikan waridat tujuan nggak akan sampai kepada Allah. Waridat yang harus kita pahami adalah karunia ilahi, yang sifatnya adalah mendorong kita untuk bisa maju kepada Allah, mencari ridho Allah. Sehingga ada orang tanpa waridat pun bisa sampai kepada Allah. Dia susah payah dia melakukan kebaikan, cuman karena dia ngerti betul, yakin betul bahwasanya keridhaan Allah adalah lebih agung, maka dia berusaha untuk melakukan kebaikan biarpun dia belum bisa menikmatinya. Sampai kapan? Sampai kepada Allah. Jadi berbuat baik. Jadi dikatakan bahwasanya walaka falaka, maka bagimu yang ada pada Allah ada sudah cukup. Tapi begitu sebaliknya, walaysa yughnika anhu syai', tapi ketahuilah selain Allah tidak akan bisa menggantikan Allah. Apapun kekayaan melimpah dan sebagainya, sehingga kamu jangan terhenti kepada selain Allah. Tapi kalau sudah kamu dengan Allah, semuanya akan jadi beres. Kalau sudah kamu mendapatkan Allah, enteng yang lainnya. Tapi selain Allah tidak bisa menggantikan Allah. Sehingga kalau sudah tujuanmu kepada Allah, maka kamu jangan terhenti dengan selain Allah. Hendaknya sampai derajat keyakinan itu, aku hanya mencari ridho Allah, sehingga yang lainnya akan aku sampaikan. Sehingga nggak akan mungkin dia lalu berbisnis kemudian dengan cara yang haram karena dia pengen kepada Allah. Nggak mungkin dia melakukan umrah dengan rebutan waris, nggak mungkin. Nggak mungkin dia akan sedekah ke masjid dengan harta yang haram, nggak mungkin.
Nggak mungkin dia itu adalah melakukan kebaikan dengan orang lain sementara kepada saudaranya pun nggak peduli, nggak mungkin. Karena yang dicari adalah Allah. Dia pengen betul sampai kepada Allah. Jadi intinya jangan engkau melakukan kebaikan hanya karena engkau nyamankan hawa nafsu sudah. Tapi hendaknya engkau melakukan semuanya itu karena kesadaran dirimu bahwa dirimu adalah hamba Allah. Maka apapun yang engkau lakukan adalah untuk meningkatkan penghambaanmu kepada Allah, suka atau tidak suka. Baik kamu merasakan ada waridat atau tidak adanya. Sebab Syekh Buti menggambarkan ada orang terpesona dengan waridat, kemudian juga anwar yang cahaya atau buah yang tampak bersama waridat. Termasuk menemukan suasana yang syahdu di majlis yang ia adakan, kekhusyuan, terbawanya jamaah semua dalam penyesalan di saat untuk merenungi dosa, menangis semuanya. Wah, top, luar biasa. Majlis yang dibuat memang betul-betul luar biasa, dibawa oleh seorang ustadz, diajak untuk merenung dan sebagainya. Itu ada waridat dan nikmat. Memang kalau orang bisa menyesali dosa kemudian sampai menitikkan air mata, itu adalah kenikmatan, kata beliau. Tapi urusanmu dengan setan yang sudah berpengalaman menjerumuskan orang. Alangkah banyaknya orang di saat menemukan yang demikian itu bukan dijadikan dasar sandaran untuk dia terus melangkah kepada Allah, akan tapi keluar dari majlis tersebut akhirnya berubah. Yang dibincangkan adalah tentang kesahduan majlis, kalau istimewaan majlis, bukan lagi orang diajak menuju kepada Allah sehingga muncul orang bangga, majlis khusyuk, rohaniat, majlis istimewa, majlis wah menjadikan, sehingga hanya bangga-banggaan urusan ini, hawa nafsu lagi. Ini terjadi, kata beliau. Orang-orang hanya membanggakan, wah ini, sampai suatu ketika yang datang dia bertemu dengan ini, dan ini mimpi ketemu Nabi, ini semuanya. Akhirnya perbincangannya hanya perbincangan mengarah kepada yang demikian itu. Ini ada yang demikian itu. Bukan lagi ubudiyahnya, bukan ditingkatkan penghambaannya kepada Allah, tapi hanya jadi bahan bincangan. Sehingga masyhur sebuah tempat, Masya Allah betul. Mungkin promonya begini, Anda akan masuki majlis ini dengan suasana, mulai dari pintu gerbang Anda sudah merasakan beda, khusyuan, rohaniat, nur, Masya Allah. Baru masuk, mulai dikumandangkan ayat Al-Quran, salat kepada Nabi, suasana indah syahdu, tidak ada satu orang pun yang bertutur kata, suasana itu tak setiap hari ngomongin itu, bukan bagaimana meningkatkan penghambanya kepada Allah. Ini diisyaratkan oleh beliau tentang model-model orang yang terpesona kepada waridat, enggak menyadari bahwa waridat itu Allah berikan pada seorang hamba, bahkan kalau dia merasakan buahnya itu adalah juga vitamin, ya ibaratnya mau adalah namanya amunisi atau apa, bensin atau apa, bahan bakar agar kita terus semakin baik kepada Allah. Dan selagi kamu sudah meluncur kepada Allah, di saat hilang itu semuanya, nggak boleh berhenti dong. Nah, nanti pada akhirnya ada orang menghambakan dirinya kepada Allah itu dia dengan berat, dan ada yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan senang. Nah, kalau kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan senang, alhamdulillah, Anda pasti melakukannya. Cuman yang diantisipasi oleh Ben Athaillah bukan orang itu. Kalau orang menghambakan diri beribadah senang itu mah enteng, bakal lancar. Akan tapi yang ditakut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, di saat tidak menemukan kesenangan lalu dia berhenti dari berbuat baik. Maka diingatkan, tujuanmu bukan hanya mencari kesenangan, ketenangan di dunia, tapi tujuanmu Allah. Maka teruslah kau menuju kepada Allah, baik kau suka atau tidak suka. Bangun malam terus kau tegakkan, rokaat-rokaat kau tegakkan, suka tidak suka, karena tujuan kepada Allah. Itu kalau dalam keadaan suka aman, gak akan perlu ada hikmah ini, waridat, thamarat, buah, selesai, senang, nikmat. Nah, kalau orang senang ya terus berbuat baik, namanya senang sampai kepada Allah. Iya, cuman yang menjadi masalah adalah di saat ada seorang hamba
tiba-tiba hilang rasa senang itu, kemudian mengikuti ketidaksenangannya lalu berhenti dari berbuat baik. Maka sampai dikatakan jika ada orang berbuat baik dengan berat, ternyata double pahalanya. Sehingga lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebaikan akan kita dapat kalau kita bersedekah, bukan asal sedekah yang paling kita senang, berat. Kalau kita sedekah barang rongsok mah enteng, memang kita nggak suka. Tapi barang yang paling kita senangi itu yang lebih tinggi pahalanya di hadapan Allah. Maka di saat kita melakukan ibadah kok berat, maka sesungguhnya kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala murni utuh, yang kedua adalah pahala mujahadah, memerangi kemalasan kita. Maka ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Nah ini tugas kita untuk itu. Ya ini yang diinginkan Imam Ibn At-Sakandari. Sehingga ayo berbuat baik, terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau dengan manusia begini kisahnya. Dia saudaraku, tugasku berbuat baik kepada dia. Ini urusan dengan manusia, dengan Allah pun kurang lebih. Aku harus berbuat baik kepada saudaraku. Coba bagaimana kisah kebaikan Anda kepada saudara Anda, ibunda Anda, ayah Anda. Di saat ibunda Anda dan ayah Anda dan saudara Anda ternyata baik kepada Anda. Gampang atau tidak? Ya gampang. Itu ada waridat maksudnya. Oh gampang. Kenapa kok bisa baik kepada ibuku baik, ayahku baik, saudaraku baik? Gampang banget. Nah, kalau orang kok idahnya begini nanti terlena. Ada satu saudara yang nggak baik, terus gimana? Ya Allah, dia menfitnah saya, gunjing saya. Terus? Ya sudah nggak mau dong. Oh nggak begitu dong. Biarpun dia tidak baik, maka bagi aku harus lebih baik dengan dia. Pakai mujahadah kan? Dia saudaraku. Seperti kami kisahkan, ada seorang anak berkata, Buya, beruntung Buya punya ibu seperti ibunya Buya. Baik kepada Buya. Tapi saya, ibu saya tidak pernah peduli. Saya dibuang Buya. Hah? Saya dibuang, saya tidak pernah dirawat ibu saya. Saya dibuang. Nah ini, bagi saya susah saya berbakti. Jawabannya sederhana. Kalau kamu bisa berbuat baik kepada ibundamu, pahalamu jauh lebih banyak daripada saya tentunya. Karena kamu pakai mujahadah, pakai susah payah, pakai usaha. Nah ini loh yang harus dipahami, bahasanya tujuanmu harus berbuat baik biarpun dia baik kepadamu atau tidak baik kepadamu. Jangan berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepadamu. Itu mah biasa, hal jazaul ihsan ila ihsan. Orang buat baik pada kita, kita baikin. Tapi pangkat lebih tinggi adalah orang yang tidak baik kepadamu tapi kamu baikin karena hak dalam silaturahmi tadi. Nah inilah, dengan Allah pun juga demikian. Jangan beribadah di saat adanya waridat senang, enggak senang bubar, enggak begitu. Makanya kita harus paham di sisi ini. Enggak enak. Ya Allah, kenapa kok semakin pelit diriku ini? Pelitnya itu bukan pelit beneran, karena apa? Bisikan setan, prospektif bisnis baru, prospektif bisnis baru, prospektif bisnis baru. Enggak jadi nyumbang-nyumbang. Karena Nabi ini iming-iming ini. Oh, ini godaan ini. Harus aku lawan. Tidak. Setan berbisik, kalau kamu buka bisnis lalu sukses, kamu bisa sedekah lebih banyak lagi. Dia hawa nafsu mengatakan, iya juga sih, lawan. Tidak, kebaikan yang sudah pernah aku mulai harus aku lanjutkan. Aku tidak akan dengar iming-iming. Untuk mengembangkan bisnis sudah ada kok dalam hitungan bisnis saya. Bukan yang harus aku sedekahkan, aku jadikan modal bisnis. Modal bisnis sudah aku siapkan, bisnisku sudah matang, ada aturannya. Dari keuntungan ini di Indonesia ini untuk pengembangan ini sudah ada. Yang sudah harus sedekahkan, tetap aku sedekahkan. Oh gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jangan melakukan kebaikan hanya karena Anda merasa senang dengan kebaikan. Karena yang demikian itu akan membahayakan dirimu, akan berhenti dari mengabdikan diri kepada Allah dan berbuat baik di saat rasa senang sudah dicabut. Dan rasa senang dicabut bukan berarti karena tidak ada rasa senang, bukan dicabut hilang dari hatinya, kadang karena ketutup dengan hawa nafsu yang lainnya. Dan rata-rata kita semacam ini. Kalau ditanya kamu pengen surga? Enggak, pengen surga. Mau enggak neraka? Enggak mau. Punya duit 100.000, pengen surga? Enggak, pengen. Kalau 100.000 kamu dapat berapa gede? Iya pengen. Cuman saya pengen beli makanan enak.
Ada godaan begitu. Ini tawar menara dia. Cuman setan, nah, sudahlah, nggak usahlah, gampang lah, sedekah mah besok aja bisa. Terus bergolak di dalam dirinya sampai dia sukses. Aku makan sekedarnya, yang penting aku kenyang, selesai. 10.000, selebihnya diinfakkan. Sukses dia. Nah ini begitu terus pergolakan dalam diri kita itu, antara mengajak kepada kebaikan dan mengajak atau menghalangi kebaikan, bisikan hawa nafsu, syaitan dan seterusnya. Tapi tadi kalau sudah yang kau cari Allah, sudahlah, yang lainnya tidak bisa. Yang gampang. Kalau sudah engkau dengan Allah, maka semuanya beres. Tapi kalau sudah kau tidak dengan Allah, nggak ada yang beres. Bahasa sini. Kalau mungkin saya mengatakan begini, jika Allah sudah menolongmu, siapa yang bisa mengganggumu? Jika Allah sudah tidak menolongmu, siapa yang akan menolongmu kira-kira? Maka ayo kita dengan Allah dalam keadaan apapun. Wallahu a'lam bissawab.